Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2003. Kenalkan, nama saya Marcelinus Adiman SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Santo Paulus UT. Nomor induk mahasiswa 23107082. Saya mengajar di SMPN 2 Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan PPL untuk memenuhi kebutuhan UKIM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di kelas 9A SMPN 2 Pacar dengan materi Food, Drink, and Drug Label. Selamat menyaksikan. Good morning, sir. Good morning, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. Thank you, sir. Okay, thank you. Before we start our lesson today, we will pray together, and I invite this for leading us in prayer. Please. My friends, let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the Thank you for this, and sit down, please. Okay. I want to ask you about your attendance today. Anyone absent today? Okay, thank you. It means all of you attend today. Okay. Next, our material today is about food, drink, and drug label. Okay. Jadi materi kita hari ini tentang label. Ya, label makanan, minuman, juga label obat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau tanya. Siapa yang pernah membaca atau melihat label baik makanan, minuman, atau obat-obat? Kodis Di kemasan plastik jajan. di kemasan plastik jajan. Ya, tepuk tangan untuk Yus. Next berikutnya. Oh ya, ini apa? Di kemasan air mineral. Kemasan air mineral. Oke. Next. Jadi satu. Botol obat. Obat. Baik. Yang lain? Di kemasan plastik digoreng. Di kemasan plastik digoreng. Jadi di luarnya pasti ada tulisan labelnya. Melekat pada plastik tersebut. Yang lain ada? Kemasan botol ale-ale. Di situ juga ada tulisan labelnya. Oke. Baik. Intinya bahwa kalian semua pernah melihat atau bahkan membaca. Ya. Jadi bukan hanya sekedar lihat saja, tapi yang paling penting adalah harus baca informasi yang ada dalam label tersebut. Karena itu penting untuk kita.
Baik, sekarang sebelum kita before our discuss our topic today, I want one of you, both of you, to read the learning objective today. Ya, saya minta dua orang untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang bisa? Ayu, silakan. Coba dengan suara yang keras. Coba kamu berdiri. Stand up, please. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis informasi pada beberapa label terkait obat dan makanan atau minuman sesuai konteks penggunaannya. Oke, thank you. And the second, yang kedua. Ya, coba. Kasih. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan beberapa label terkait obatan, makanan, dan minuman sebagai konteks penggunaannya. Sesuai konteks penggunaan dan sesuai konteks penggunaan. Ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Jadi membaca label makanan, minuman, dan juga obat-obatan itu sangat penting, ya? Karena di dalam situ ada informasi penting yang berkaitan dengan produk tersebut. Ya. Jangan sampai kita membeli produk yang tidak sesuai dengan kesehatan kita atau bahkan sudah kadaluarsa, expired. Mungkin selama ini kita sering membeli makanan atau minuman, bahkan obat yang sudah habis masa berlaku. Itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Oke. Baik, terkait materi ini, ya saya akan memberikan sedikit pretest ya kepada kalian ya terkait materi kita pada hari ini. Siapkan kertas. Jadi waktunya hanya 5 menit. Saya bagikan soalnya persatu. Jadi setelah 5 menit kalian harus tempat tulis nama. Setelah habis waktunya, silakan dibaca baik soalnya, kemudian dijawab. Dan jangan lupa tulis nama. Baik, sekarang silakan kumpul. Thank you. Next, we will make ice drinking. The new spirit or music of our learning or our lesson today. I invite you to stand up, please. Stand up. Ice drinking tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes, yes, yes. I am great. You are great. We are great. Yes, yes, yes. Okay, thank you. Sit down. Thank you. Now we are going to make discussion. One group consists of 3 students. Ya, kita akan membuat grup diskusi atau diskusi kelompok. Jadi satu grup hanya terdiri dari 3. Ya, sekarang silakan.
medianya ya. Cepat. Okay, I will give you our teaching material today. Ya. Saya akan berikan kalian bahan ajar kita hari ini. Jadi tentang surat dan lain-lain. Ya. Kalau bisa tetap posisi buka ke depannya. Nanti kita sambung dari selain bisa duduk di sini. Ini juga boleh di sini. Okay, please look at your paper. Ya. Bisa juga ada lihat di penulis. Nah, di layar LCD. Jadi pertama kita akan mempelajari tentang definisi dari label. Definition of label. Yeah. The definition of label is a text which you usually found in the package of food, drink, or drug. Jadi label itu adalah tulisan yang biasanya kita temukan pada kemasan makanan, minuman, dan obat-obatan. Jadi sekali lagi, kemasan yang terdapat pada makanan, dan ini adalah contohnya. Ya, Bapak sudah siapkan ini. Ini adalah contoh dari label. Ya, terdapat pada contoh media yang saya pakai ini. Jadi di sini ada beberapa contoh produk yang terdapat label. Ya, Anda bisa lihat di situ. Yang pertama di situ apa? Produk apa? Ya, makanan. Ya, minuman juga ada. Obat juga ada. Ya. Seperti di dalam ada contohnya cola. Nah, jadi yang kedua adalah fungsi, function. Ya. Function of the label. Ya, fungsi dari label. Apa fungsinya? Ya. Apa fungsinya sampai label itu penting sekali ditempel di kemasan makanan, minuman, atau obat-obatan. Jadi yang pertama di situ dikatakan to choose food, beverage, medicine which is suitable and safe. Ya, untuk memilih makanan, minuman, atau obat-obatan yang sesuai dan aman. Maksudnya sesuai di sini adalah sesuai dengan misalnya kesehatan saya. Kalau saya mengidap penyakit gula, otomatis saya tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi. Ya, di situ kan ada tulisnya sugar. Ya. For example, 10 gram or 5%. Ada contohnya di situ ditulis gula atau sugar berapa gram atau dalam persennya berapa yang terkandung dalam produk. Sehingga penting sekali untuk kita membaca terlebih dahulu label ya, untuk mengetahui informasi yang ada di dalam agar aman untuk dikonsumsi. Okay? And the second, to avoid negative effect of food, beverage, or medicine. Ya, untuk menghindari efek negatif, efek buruk dari makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Ya. Misalnya, produk tersebut sudah expired, sudah kadaluarsa.
Jadi tentunya itu tidak aman untuk kesehatan kita. Itu akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, sebelum mengkonsumsi sebuah produk, kita penting sekali untuk membaca dia punya label. Ya, ada informasi berkaitan dengan tanggal kadaluarsa. Ya, kalau belum lewat, maka itu aman untuk kita konsumsi. And the last, the third, to get the best result of medicine. Ya, ini khusus untuk obat. Fungsi dari label yang ada di obat. Ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari obat tersebut. Ya. Kalau misalnya obat batuk, jadi belinya harus obat batuk. Dan di situ ada petunjuknya. Sudah dijelaskan ada petunjuknya bahwa kalau minumnya 3 kali sehari maka harus diminum 3 kali sehari. Itu maksudnya. Sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik dari konsumsi obat tersebut. Yang ketiga, language feature. Ya. Kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan bisa kita temukan di label makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Yang pertama di situ, the first terms used in the product. Serving size, serving per container, dosage, values. Kata-kata ini atau frase-frase ini sering kita jumpai dalam sebuah label. Ada ditulis serving size, takaran penyajian. Di mie, kalau Anda biasa makan mie, kalau Anda lihat di kulitnya pasti ada tulisannya. Kemudian serving per container, dosage, values. Kemudian yang berikut, using imperative sentence. Ya, menggunakan kalimat perintah. Ya, perintah. Nah, kita biasa temukan tulisan begini: keep the syrup in dry place. Nah, simpanlah sirup ini di tempat yang kering. Nah, itu kan menyuruh kita, toh? Ya. Karena kalau terkena sinar matahari mungkin ada dampak. Kemudian yang berikut, keep away from children. Keep away from children. Ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jadi mungkin produk itu tidak aman untuk anak-anak. Jangan sampai dia buka lalu dia minum, akan berakibat fatal. Dan yang berikut, don't accept the product if the seal is broken. Jangan menerima produk tersebut apabila segelnya sudah rusak. Jadi itu sudah tidak aman untuk dikonsumsi kalau segelnya rusak. Nah, itu. Dan yang ketiga adalah noun phrases. Ya, frase kata benda. Kita sering juga menjumpai tulisan significant source. Kemudian dietary fiber, saturated fat, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu adalah unsur atau kaidah kebahasaan dari teks label yang kita pelajari pada hari ini. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, any questions about our material today? Oke, Pak. Apa efek umumnya jika kita tidak membaca label terlebih dahulu? Oke, thank you for the question. Jadi, the effect of if we don't read the label before we use the product. Gitu maksudnya.
Jadi efek ketika kita tidak membaca terlebih dahulu sebuah produk kan? Saya kira sudah dijelaskan tadi. Jadi tentunya efeknya sangat berbahaya bagi kita, tidak aman atau tidak cocok. Seperti yang saya sudah berikan contoh tadi, misalnya seseorang yang mengandung penyakit gula, kalau dalam produk itu mengandung gula yang tinggi atau yang banyak, maka itu tidak aman untuk dia. Ya. Jadi efeknya sangat berbahaya apabila kita tidak membaca terlebih dahulu. Kemudian ketika ada produk yang sudah lewat masa berlakunya, namun kita tetap menggunakannya, maka itu juga akan memberikan efek atau dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Saya kira seperti itu kan? Oke. Atau mungkin ada lagi pertanyaan? Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Saya menyerahkan LKPD. Menyerahkan LKPD. Nah, kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 7. Baik. Saya jelaskan sedikit tentang itu. Jadi di situ terdapat 3 label. Makanan, minuman, dan obat. Jadi ada beberapa kelompok yang sama, ada juga yang berbeda. Ada yang dapat, coba yang dapat produk makanan, angkat tangan. Kelompok, ya ada 3. Yang minuman ada berapa tadi? 3 juga. Yang obat ada 2. Baik. Jadi di situ perhatikan saya. Perhatikan layar dulu. Mungkin situ terlalu kecil ya. Perhatikan di layar. Yang Anda isi sebentar adalah di bagian bawahnya ya. Nah, di situ misalnya di bagian part of label tentang ingredients. Ya. Ingredients ini dia terdapat di huruf apa? Misalnya huruf B. Ya. Berarti Anda tulis B di sini. Kemudian fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Kita lihat dia punya tulisan apa? Misalnya A ini dia apa? Di sini ditulis serving size. Berarti dia masuk di kategori yang mana? Ya, tinggal Anda isi. Ya? Bisa ya? Yang dapat minuman dan obat juga saya kira jelas ya? Itu sudah jelas sekali. Kamu ingin pulang stabil, yang kamu tulis itu ada jawaban. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Kelompok yang pertama kita urutkan saja dari kelompok 1 ya. Iya, Pak. Kelompok 1 mana? Oke. Time zero.
Kumpul dulu LKPD. Silakan. Hello, good morning everybody. Good morning. I'm fine, and you? That's the time we want to ask you like to present our Suara yang keras. B. Jawabannya B. B. Okay, give applause to Group 5. Next. Second group. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I am fine, and you? I'm fine too. Thanks the time given to us. We would like to present our dialogue. Our week. Work. String letter. Part of letter. The name of the product. Letter C. Region. You recognize the product. Part of letter. Yang lain enggak? If the food product is still safe to eat. Part of letter That's all from us. Thank you. Okay, give applause to Next group 3. Good
Good morning. How are you today? I am fine, and you? I am fine too. Since the time is given to us, we would like to present our grade. Brand of drug. To tell nine the brand rather nine of the drug. Name of drug. To tell nine the generic name of the drug. Jawabannya dulu. Apa jawabannya? Kita langsung baca dulu. Name of drug. Maksudnya begini. Letternya apa? Itu kan bisa. Jawabannya apa? Misalnya yang pertama dari apa? Brand of drug. Letter. Huruf apa itu jawab? A. A. Ya. Next. Lanjut. Name of drug. D. To tell nine the generic name of the drug. Content. Mouth. Description. C. Description. To get information about Drug. Content. Content mouth. C. To give information about mode of the drug. Ingredient. Kemudian D. B. To give information about what the drug is made from. Access. Uses. Uses. E. To give information about symptoms or diseases that can be treated the drug. Recruit to us and buy. F. To give information about how much of the drug and how often to take the drug. Directive to store. E. To give information about how to store the drug. Expression that. To give information prepare if the drug is still That all us from. That's all from us. Thank you. Thank you. Give applause to. Baik. Selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa simpulkan. Kesimpulannya, dengan mempelajari materi label, kita bisa mengetahui informasi berkaitan dengan isi atau konten dari sebuah produk. Sebuah produk. Jadi intinya bahwa di label itu mengandung informasi penting yang berkaitan dengan isi dari sebuah produk itu, baik makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Ada ingredientsnya atau bahan-bahannya, ya. Ada informasi berkaitan expiry date-nya atau tanggal kadaluarsa, ya. Ada informasi nilai gizi, kemudian kandungan-kandungan lain yang ada dalam
produk tersebut. Ya. Jadi saya kira itu sebuah kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Baik, yang berikut dari pelajaran yang kita sudah jalankan ini, apakah Anda merasa senang? Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang Anda belum paham dari materi. Sudah ada? Sudah ada? Sudah paham semua? Baik, terima kasih. Kalau Anda sudah paham dan sudah mengerti tentang label. Untuk PR-nya, saya minta Anda secara perorangan menuliskan sebuah label di buku catatan kalian, buku tugas kalian. Ya. Entah label apa saja. Anda ambil labelnya, kemudian Anda tulis apa saja yang ditulis di label tersebut. Untuk dikumpulkan minggu depan. Siap? Siap. Terima kasih. Baik. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan pelajari tentang materi baru, yaitu announcement. Tentang announcement artinya pengumuman. Okay, I think that's all for today, and we are going to close our studying today by praying together. And once again, I invite you this for leading us in our closing prayer. Please. My friends, let us pray. In the name of the Father,